rambut. Maka kalau mau paling aman, mepet-mepet aja niatnya. Saya belum ada uang kok, ya belum ada uang. Pas 8 Dzulhijjah baru, saya setor nih uang baru saya niat kurban. Nah, berarti berlaku dari situ. Lalu kalau dari sebelumnya berarti dari 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih, tidak boleh apa tadi? Potong kuku, tidak boleh potong rambut. Coba tanya lagi, apa hubungannya? Apa hikmahnya? Kalau tidak ada hikmahnya, manusia berarti. Sebagian ulama katakan ini dimiripkan atau dimisalkan dengan orang yang ihram tadi itu. Umroh atau haji tidak boleh potong apa tadi kalau umroh atau haji? Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Dimiripkan seperti ini, tapi tidak semua larangan berlaku. Tidak semua larangan berlaku. Ya, yang kurban masih boleh pakai wangi-wangian, yang haji umroh kan nggak boleh. Yang kurban masih boleh pakai baju bebas, tapi kalau yang niatan ihram nggak boleh. Dia pakai 2 lembar kain untuk laki-laki. Beda. Dan ini hanya berlaku, larangan ini hanya berlaku untuk sahibul kurban yang disebut namanya. Maka seandainya ibu yang disebut namanya berlaku untuk ibu. Ustaz, kalau gitu suami saja, ya kasih suami aja deh, biar urusan dia bu. Karena nggak mesti untuk ibu. Kalau misalnya itu dari suami, kurban dari suami, sama aja nama dia aja. Dia yang nanti kena larangan ini, ibu tetap dapat pahala. Dan satu kurban, 1 kambing, sama seperti 7 sapi ya, sama seperti 7 sapi, itu berlaku untuk 1 orang dia boleh bawa 1 keluarga. Kalau saya baca di Fathul Qorib ada di buku saya ini, di fikih kurban ini, di sini sebutkan itu berlaku sunnah kifayah jika ada yang sudah berkurban dalam 1 rumah, berarti ini 1 rumah. Maka mencukupi yang lain di mana 1 rumah ini 1 nafkah. Karena bisa jadi 1 rumah ada yang 2 nafkah kan? Berarti 1 rumah yang 1 nafkah. Suami plus istri plus anak-anaknya. Tapi kalau situ ada orang tuanya kerja sendiri, punya nafkah sendiri, kurban sendiri. Saya contohkan beberapa hal itu kadang kita tidak ketahui hikmahnya, logika kita nggak masuk juga. Kok tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut? Kita hanya malu saja. Kok saat ihram tadi perempuan kok buka wajah? Kita hanya malu saja. Kalau kita tidak ketahui hikmahnya, jalani saja, jalankan saja. Terus faedah berikutnya lagi nomor 14. Ketika pulang dari peperangan Bani Mustalik, pulang nih menuju ke kota Madinah. Ternyata sudah tersebar gosip. Tapi setelah pulang sampai di Madinah, Aisyah jatuh sakit. Berapa lama kemarin Aisyah sakit? 1 bulan. Ternyata di luar itu orang gosipin Aisyah terus. Kita sudah sebutkan kemarin, selama itu Aisyah tidak tahu kalau dia digosipkan, karena dia baru tahu ketika dia keluar dari rumah, ketika sudah mulai pulih, dia keluar ketemu dengan Mistah. Mistah dapat berita dari Mistah bahwasanya Mistah ini terlibat dalam penyebaran berita ini. Maka di sini ada anjuran di sini lihat. Kok sampai Aisyah itu tidak tahu? Disunahkan menutupi desas-desus mengenai seseorang dari orang yang bersangkutan. Berarti kalau si A yang digosipkan, nggak usah kasih tahu dia. Terus gimana? Biar nanti tahu sendiri aja deh. Untuk jaga dia juga. Bisa jadi tadi kayak Aisyah, dia baru pulih dari sakit, malah nanti tambah sakit, kan tambah stres. Padahal tadi sudah pulih, kok ada berita desas-desus, berita dia itu digosipin, berita dia itu difitnah, dituduh macam-macam. Sudah, jaga itu baik-baik, simpan aja, biar nanti yang akan tahu sendiri deh. Jadi katakan disunahkan untuk desas-desus mengenai
sambutan jika tidak ada gunanya melontarkan isu tersebut. Kalau kurang manfaat atau nanti bawa sesuatu yang jelek lainnya, ya sudah tahan dulu. Sehingga mereka menyembunyikan isu tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha selama sebulan. Masya Allah, berita gosipnya itu sampai sebulan tuh Aisyah nggak tahu. Beda kalau gosip ini tersebar di Jogja sini, Bu. Oh, jadi headline aja itu. Kalau masuk di Twitter, masuk di Facebook, trending. Terus orang ini akan dicari-cari nih. Ini sebulan kok gak ketahuan. Berita ini sampai ke Aisyah. Aisyah gak tahu, ditutupi rapat-rapat tuh. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha baru mendengarnya lantaran ada suatu kejadian, yaitu pernyataan Ummi Mistah yang mencela putranya Mistah. Akhirnya tahunya dari Ummu Mistah, bahwasanya dapat dari Mistah ikut menyebar berita ini. Dimana nanti di akhir cerita Abu Bakar sangat kecewa sekali dengan Mistah. Karena kenapa? Ummu Mistah sudah banyak dibantu, kok malah menyebar berita gosip ini. Terus nomor 15. Ketika Rasulullah SAW tahu tentang hal ini, Rasulullah SAW itu berbicara dengan Aisyah tapi lemah lembut. Maka sunnah bagi seorang suami bersikap lemah lembut dan berinteraksi baik dengan istrinya, berinteraksi dengan baik terhadap istrinya. Karena Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Di antara interaksi dengan baik pada istri, yang dinafkahi, interaksi juga dengan lemah lembut. Sampai pun kalau ada suatu masalah, ada sesuatu yang tidak disukai pada istri, maka bersabar untuk itu. Karena lanjutan dari ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi engkau tidak suka pada sesuatu, tapi di balik itu Allah jadikan di situ ada kebaikan yang banyak. Maka ya, kita itu harus menyikapi sesuatu dengan sabar sekali. Karena satu kesalahan ya belum tentu menutupi sebagian kebaikan yang dimiliki. Dan apabila ada sesuatu yang dapat menghalangi hubungannya dengan istri dan lain sebagainya, maka suami mengurangi sikap lemah lembutnya. Kalau ada masalah, boleh jadi sikap lemah lembut tadi jadi berkurang. Awalnya kalau ketemu panggil ganti kalau ketemu panggil nama. Ya, bisa diubah seperti itu. Maka saya mengurangi sikap lemah lembutnya dan sebagainya agar istrinya paham bahwa ada sesuatu. Enggak kayak biasanya dia panggil ya. Biasanya panggilannya itu halus lembut. Dia panggil saya sayang, dia panggil saya adik, dia panggil halus banget. Tapi kok ini berubah? Oh, berarti ada sesuatu. Boleh saja suami seperti itu. Terus yang ke-16, dianjurkan menjenguk orang sakit. Lagi-lagi itu masih punya hubungan dekat. Ini kan Rasulullah SAW menjenguk Aisyah, anak menjenguk orang tua menjenguk anak, menjenguk sedulur, menjenguk kerabat. Makin dekat hubungannya, makin harus. Makin jauh hubungannya, cuma teman saja atau tetangga jauh misalnya, teman tapi sudah lama gak ketemu lagi, nggak seperti itu dengan saudara sendiri atau orang tua sendiri atau keluarga sendiri. Dan di sini menjenguknya boleh berulang kali. Tapi tetap nanti lihat waktu, lihat keadaan kapan boleh dijenguk. Jam-jam tertentu saja baru boleh. Jadi perhatikan waktu itu, nggak bebas-bebas. Dan jangan lupa kalau menjenguk orang sakit, doakan. Apa doanya? Hah? Apa doanya? Ibu, ini kan rumah sakit lagi udah. Apa doanya? Hah?
La ba'sa tuhurun. Insyaallah. Pendek sekali yang panjang. Coba catat lagi. Ya Allah, Ibu. Nanti besok ada temannya yang sakit, sebelumnya sakit, orang tuanya sakit. Gini doanya ini. Doa darurat semua yang tadi kita pelajari ini. Doa ketika apa? Menjenguk orang sakit. Nah, di rumah sholat.com juga ada tempat saya ini. Yang biasa buka web ada nih. Ketika menjenguk orang sakit. Cari kata kunci bahwa ketika menjenguk orang sakit nanti dapat. Baca sudah banyak nih, 698.000 yang baca. Coba ditulis ini latinnya ini. Atau saya tulis ulang? Ustaz tulis ulang. Musibul kasih antasyaf la syafi'il antasyifa'an la yubadi usakoman. Ini ya, tak tulis biar besar. Latinnya aja ya. Allahumma Rabban nasi ibal ba'si Allahumma rabban nasi musibal ba'si ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. La syafiya illa anta. Pakai koma. La syafiya illa anta. Syifaan la yughadiru saqaman. Satu-satunya ya. Coba saya ulang biar nanti nggak salah tulis. Diikuti. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Oke, tulis artinya biar tahu isinya ini apa. Ya Allah, Rabban nasi, engkaulah Rabb manusia.
yang menghilangkan musibah ba'si, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Iya, karena Engkaulah yang maha menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Semoga jadi kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Semoga jadi apa? Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Artinya sini kita akui Allah yang menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Kalimat penting di sini itu keyakinan, ketauhidan kita. Ada kita pasrah sudah, Allah saya menyembuhkan nih. Adanya obat, adanya dokter, sebab saja. Sejatinya Allah yang mau menyembuhkan nih. Nah, terus ada kalimat ini, kalimat ampunya ini, ya Allah sembuhkanlah penyakit ini tanpa kambuh lagi atau tanpa meninggalkan bekas. Ya sudah enggak kambuh lagi tuh penyakitnya ini. Doakan ini dengan tulus, ya. Mudah-mudahan yang sakit itu diberikan kesembuhan dengan segera. Coba saya ulang lagi. Allahumma rabban nasi, mudhibal ba'si, ishfi, anta syafi, la syafiya illa anta, shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkaulah Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia, karena Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Semoga jadi kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Oke, itu diingat-ingat. Kalau misalnya nggak ada catatan ini, buka aja di website tadi ada. Doa kesembuhan ketika sakit, dicari di rumah itu ada. Nah, maka balik ke nomor 16 tadi, dianjurkan menjenguk. Ya, tidak hanya menjenguk saja, ya, usahakan untuk doakan lagi. Besok ini belum sembuh lagi, datang lagi, doakan lagi seperti itu. Dan orang itu kadang kita datang biasa saja, terus sambil doakan, senangnya luar biasa. Ya, doakan gak bawa apa-apa nih, gak bawa buah, gak bawa apa, cuma doa saja. Senangnya luar biasa didoakan. Jadi kalau dia sakit lagi, kita kunjungi lagi, sama juga.